Kita ke Ibrani Indonesia. Oke, Ibrani ke Indonesia. Oke, Ibrani kita taruh Indonesia di sini. Oke. Nah, sekarang kita tulis Elohim. Jadi untuk mengetahui bahasa asing Elohim ini ke bahasa Indonesia, pakai apa? Pakai Canggul apa pakai kamus? Kamus. Kamus. Sekarang kita lihat Elohim. Nah, Elohim diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Jadi apa tuh? Itu. Jadi apa itu? Elohim tetap kan? Ah, tetap Elohim. Kenapa diganti menjadi Allah di Biblemu? Kenapa diganti? Sekarang kita karena pilih kamus besar bahasa Indonesia. Coba abang buka ini udah coba. Ini udah kamus ini. Bukan, itu kamus Google Translate kan. Sekarang kita kan ada di Indonesia, Bang. Jadi Ya, kan kenapa? kita gunakannya KBBI. Coba abang buka KBBI. Ya udah gak bukain dah. KBBI ya, apa itu? Ya. KBBI ya. KBBI tapi yang webnya Mendikbud ya, di situ yang asli. Ini KBBI nih, kenapa nih? Ah, KBBI apa nih? Apa mau didapat di sini? Enggak, yang translate itu. Hasil apa? Coba cari kata Allah. Ah, capek deh belajar sama anak SD ya. Lu cebok dulu dah. Beginilah kalau Abang ini nggak bisa jelasin kan? beginilah kalau korban Enggak, terjemahan. Abang tuh, gini tuh. Itu Gini aja deh Kesia. Tuhan kamu siapa sih? Tuhan Yesus. Ya, terus kalau Yesus Tuhanmu. Oke, sekarang kalau Yesus Tuhanmu yang menciptakan alam semesta siapa? Tuhan, Allah Tritunggal kan, kita percaya Allah Tritunggal. Saya ulang lagi ya. Kejadian 1 tadi itu yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Ya, Tuhanmu namanya siapa? Tuhan Yesus, Allah. Yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Apakah Yesus yang menciptakan? Iya kan, Yesus di dalam. Nambah lagi deh tuh. Nambah terus. Kudus kan? Iya. Kan di Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 itu sebentar, di Kejadian 1 itu Yesus udah lahir belum? Kan Yesus firman-Nya. Saya tanya dulu ya. Yesus itu waktu Kejadian 1 udah lahir atau belum? Nanti lahir kan di Perjanjian Baru. Berarti Yesus belum nongol dong Perjanjian Lama. Dia masih di firman-Nya kan, firman Allah. Berarti belum ada Yesus. Belum ada Yesus. Firman, kan itu firman. Saya nanya Yesus bukan firman. Bodoh. Iya, Yesus nanti ada di Perjanjian Baru kan. Iya, makanya saya bilang Yesus belum ada. Di Perjanjian Lama belum ada. Namanya ya. Saya tanya ulang. Di Perjanjian Lama itu, dengerin pertanyaannya. Di Perjanjian Lama itu Yesus sudah ada atau belum ada? Di Perjanjian Lama, Bapak itu masih ada. Saya nggak nanya Bapak, Kucluk. Saya ulang pertanyaannya. Yesus belum, nama Yesus belum. Saya tanya lagi, dengerin dulu berjawab. Di Perjanjian Lama, Yesus sudah ada atau belum ada? A. Sudah ada, B. Belum ada. Namanya belum ada. Belum ada. Ya, Siapa yang menciptakan alam semesta di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama? Allah Tritunggal. Kenapa lu nambahin lagi? Di mana? Ada Tritunggal di situ. Iya kan di Kejadian 1 Iya. kan. Coba Kejadian 1 baca. Ada nggak Tritunggal di Kejadian 1? Ada dong. Kan Ada di mana? Roh Allah melayang-layang. Roh Allah nenekmu kiper lah. Habis itu Allah berfirmanlah Allah gitu. Allah itu siapa sih? Aku tanya deh. Yang kau sembah siapa sih? Allah atau Yesus? Aku tanya, Bang Handi sama perkataan Abang satu nggak? Saya manusia bukan Tuhan. Aku tanya Bang Handi bukan Tuhan. Ya, iya, Bang saya ini manusia. Iya, aku tanya Bang Handi sama perkataannya satu nggak? Saya ini manusia bukan Tuhan loh. Kenapa kau ambil contoh ke manusia Tuhanmu? Oke, berarti saya ini gini ya. Kalau saya dengerin dulu. Kalau kau mengambil contoh Tuhanmu ke manusia, saya ini punya pantat, punya lubang pantat saya keluar kotoran. Lu mau menyamakan Tuhanmu begitu? Kok selalu pikirannya ke situ, Abang? Ya makanya jangan
menyamakan Tuhanmu dengan saya. Nggak menyamakan. Saya ini manusia, punya lubang pantat, keluar kotoran tiap pagi. Kamu menyamakan Tuhanmu, begitu? Nggak ada contoh lain? Kok Tuhan disamakan dengan aku? Tiap pagi lo aku nyetor. Pernah banget Tuhan mulu samakan dengan aku. Tapi kan Tuhan abang kan juga punya pantat bang. Muhammad itu punya pantat bang. Iya gimana tuh bang? Ya memang Nabi Muhammad punya, tapi Nabi Muhammad bukan Tuhan. Yesus juga punya kan? Nabi Muhammad bukan Tuhan. Katanya orang Islam menyembah Nabi Muhammad sama dengan menyembah Allah bang. Di mana menyembah? Di mana tertulis? Orang bilang. Orang siapa? Orang siapa yang bilang? Aku cuma dengar-dengar kan. Terus dengar dari mana? Menyembah Nabi Muhammad sama dengan menyembah Allah. Dengar dari mana itu? Di mana datanya tertulis gitu? Nggak tahu, aku nggak tahu kan aku nggak. Boleh dong juga saya ngomong. Terus lo bilang mana datanya saya nggak tahu. Boleh nggak saya ngomong sembarangan juga? Boleh nggak? Enggak, makanya kan kita ini karena kan abang orang Muslim kan. Boleh nggak saya ngomong begini? Saya dengerin. Dengerin dulu. Menyembah Paulus sama dengan menyembah Yesus sama. Bener nggak tuh kata orang? Itu nggak ada dalil, nggak ada. Ya sama. Berarti nggak ada. Ya? Berarti nggak ada di. Ya nggak ada umat Islam itu nggak menyembah manusia enggak. Tapi ada hadis atau dalil tertulis itu. Ya saya juga ada tertulis dulu, tapi saya udah lupa menyembah Paulus, menyembah Yesus. Tapi saya lupa di mana. Nggak ada. Kita sama-sama orang bego aja kalau gitu ya. Kagak ada di Alkitabku abang. Ya nggak ada juga begitu. Abang, pokoknya begitu konsep Tritunggal Bapa dan Firman-Nya itu kan satu, sama Rohnya. Bapa kan Rohnya satu. Kayak gimana tuh Allah tiga? Allah cuma satu. Cuman ada firman-Nya dan ada Rohnya. Firman-Nya turun menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau fisiknya Yesus itu Tuhan atau bukan fisiknya Yesus? Kan fisiknya manusia, tapi saya nanya dengar Kesia. Ya, fisiknya Yesus itu Tuhan atau bukan? Fisiknya manusia. Tapi dia statusnya Tuhan. Oh, fisiknya Tuhan. Fisiknya manusia, Yesus kan. Tapi dia punya status Tuhan. Nah, jadi fisiknya Yesus Tuhan. Gimana? Fisiknya Yesus Tuhan atau bukan? Kayak Abang Handi kan. Saya bukan Tuhan nih. Saya punya lubang buat nyetor. Gitu kan. Status ngerti nggak sih bang? Status apa gelar ngerti nggak? Saya tanya, fisiknya Yesus itu Tuhan atau bukan? Fisik kan dia manusia, bang. Berarti Yesus dengerin. Gimana? Dengerin. Abang nggak ngerti status kah? Yesus itu punya fisik. Fisiknya itu Tuhan atau bukan? Bukan manusia. Bukan. Kan? Berarti Yesus bukan Tuhan. Enggak, gelarnya statusnya. Udah dijawab, Yesus bukan Tuhan, udah cukup. Abang ngerti nggak sih kalau kata status itu? Kalau misalnya abang kan misalnya di jemaat nih. Kenapa sih Tuhan selalu samakan dengan aku? Kan kita kenapa selalu Tuhanmu kau samakan dengan aku, Kesia? Nggak sama maksudnya. Tuhan ya kenapa lu kalau nggak sama? Kenapa lu ambil contoh ke aku, Tuhanmu? Enggak, abang nggak ngerti status kah? Ya sekarang fisiknya Yesus Tuhan atau bukan? Ya Tuhan Yesus. Jadi fisiknya juga Tuhan. Fisiknya manusia. Berarti fisik Tuhan. Bagaimana sih status Tuhan? Gimana sih ini anak? Ya. Statusnya janda atau duda Bang Andi? Janda atau duda? Janda atau duda statusnya? Capek deh. Saya gak Fani buat narasi. Kamu kok jadi begini banget sih blow-onnya nih Kesia? Enggak jadi begini, abang yang blow on. Kok gak nyampe sih status? Kayak gue yang blow on. Sorry bang, maaf. Enggak apa-apa. Aku gak berniat, Enggak apa-apa. Enggak. Gini aja deh. Saya coba dengerin baik-baik. Kesia, Maria itu kan manusia, gitu ya. Apakah Kesia Tuhannya Maria sama dengan Tuhanmu?
Enggak, Tuhan Yesus kan Tuhanku. Saya tanya, Maria. dengerin baik-baik. Maria itu bertuhan. Kamu juga bertuhan. Apakah Ya. Tuhannya Maria sama dengan Tuhanmu? Iya dong. Maria Sama atau beda? Sama. Sama. Oke, Tuhan kamu namanya siapa? Tuhanku Allah Tritunggal. Aku mau bilang Allah Tritunggal. Nah, Tuhannya Maria siapa? Allah Tritunggal juga. Berarti Tuhannya Maria salah satunya anaknya. Iya. Hah? Mereka kan cuma jadi apa bang? Cuma Coba jadi sebutkan, perantara sebutkan. gitu. Tritunggal itu apa sih? Terdiri dari apa? Tritunggal itu. Bapa, Bapak. Firman dan Rohnya. Bapa. Yesus mana? Yesus nggak ada. Firmannya itu yang jadi daging Yesus. Oke, Bapak Yesus dan Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Tuhan, ya, oke. Tuhanmu yang mana ini? Ketiganya yang usaha. Ketiganya. Tuhannya Maria yang mana? Itu Allah Tritunggal itu. Berarti salah satu Tuhannya Maria adalah anaknya Yesus gitu. Ya, kan udah diberitakan malaikat kan hari ini. Saya bukan itu. Dengerin dulu. Selamat itu Kristus Tuhan. Kan malaikat bilang kan juga. Terus Jadi malaikat bilang kan ke Maria. Iya, Maria, paham itu. Seorang anak laki-laki yang akan Jadi menjadi Tuhannya Maria, juru yang mana nih selamat. Tuhannya Maria? Dengerin, jawab dulu. Tuhannya Maria ini pilih salah satunya, Bapa, Allah Tritunggal Putra. nggak bisa. Dengerin Nggak dulu, bisa saya belum selesai. Kau ini kok nggak bisa diskusi sih? Dengerin Oke, dulu. oke, ya. Di sini ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Coba tunjuk yang mana Tuhannya Maria? Yang mana Tuhannya Maria? Kan itu nggak bisa dipisahkan abang. Kan Bapak itu sama Bapa, sama- Putra, Roh Kudus. Yang mana Tuhannya Maria? Iya ketiganya yang esa itu Allah Oh, Tritunggal. berarti Tuhannya Maria termasuk anaknya Maria namanya Yesus gitu. Ya, ya. Nah, oke, mana menurut kamu mana lebih tua Maria daripada Yesus? Kalau secara manusia lebih tua Maria lah Berarti lebih tua Maria daripada Tuhannya. daripada Yesus. Iya, kan Yesus Tuhan. Ya, Nah, jadi lebih tua Maria daripada Tuhannya Maria. kan ada Bapak kan? Iya, salah. ada Tuhan pendamping. Tuhan pendamping. Bapak lebih tua dong. Aku abang. Ada Tuhan pendamping ya. Makanya Abang Andi tuh mesti dibaptis dulu biar ngerti. Buset. Tuhan, ada Tuhan pendamping ya. Kayaknya di sini ada Tuhan junior, ada Tuhan junior. Diam dulu. Ada Tuhan junior, ada Tuhan senior. Waduh. Selamat sore Pak Yohan. Pak Yohan. Terima kasih ya. Terima kasih sudah dinaikkan. Iya, bantu dulu Pak Yohan. Tuhannya menurut Gimana? Pak Yohan, apakah Tuhannya Pak Yohan dengan Tuhannya Maria sama? Saya Kakak diam aku dulu Pak. izin turun dulu ya, aku latihan kor, ada latihan kor. Maksudnya bagaimana pertanyaannya ini? Apakah Tuhannya Bunda Maria sama dengan Tuhannya Pak Yohan? Sama. Sama. Tuhan Pak Yohan namanya siapa? Yesus Kristus. Oke. Tuhannya Maria siapa? Yesus Kristus. Anaknya Maria siapa? Begini saya jelaskan ya Kok supaya jadi paham ya. begini? Kok jadi begini? Bukan begitu. Bukan. Kan pertanyaannya begitu kan kadang juga sering ditanyakan sama sekolah minggu itu. Ya sekarang saya tanya Pak. Anaknya Iya, Maria makanya saya namanya anaknya Maria namanya siapa Pak? Makanya saya jawab dulu sekarang. Anaknya Maria namanya siapa? Yesus itu Yesus. ya Yesus itu bukan Saya nggak minta hasil dari Yesus itu hubungan- siapa. Yesus Saya itu nggak- bukan hasil hubungan manusia. Saya nggak nanya Sehingga- itu. Saya nggak nanya itu. Anaknya Maria namanya siapa Bang? Kenapa? Anaknya Maria namanya siapa? Tidak ada di Alkitab. Tidak ada di Alkitab begitu begitu. Anak Maria pernah melahirkan nggak? Kenapa? Maria pernah melahirkan anak. Maria melahirkan Yesus tapi bukan dari hasil hubungan suami Iya, istri. siapa yang bilang dia berhubungan? Saya nggak pernah Nah, ngomong itu. dia berhubungan.
dia itu Roh Kudus melingkupi Maria sehingga melahirkan Yesus Kristus. Saya ulang dulu ya Bapak ya. Maria pernah mengandung nggak Pak? Pernah. Ya, isi kandungan Maria itu anaknya Maria atau bukan? Gimana? Isi kandungannya Maria, anaknya Maria atau anaknya tetangga? Anaknya Maria tapi bukan hasil dari hubungan seksual. Iya, siapa bilang berhubungan? Enggak, saya nggak pernah ngomong berhubungan kok. Lah ya, makanya jangan disamakan dengan kelahiran manusia biasa. Siapa yang samakan? Nggak ada yang samakan. Saya membicara antara Maria dan Yesus doang, saya nggak ambil perbandingan sama yang lain. Saya ulang ya. Saya jawab. Ya. Waktu Bunda Maria mengandung, tuannya Maria siapa Bang? Tuhan Yesus. Berarti tuannya Maria, isi kandungannya Maria. Sekarang saya jelaskan dulu ya, supaya paham. Kenapa sih? Susah amat Pak. Saya jelaskan dulu. Nggak usah dijelasin Pak, saya nggak minta penjelasan kok. Supaya sampean paham. Paham. Saya udah paham. Tadi Anda sudah jawab. Pertanyaan begini kan pertanyaan tadi Anda udah jawab. Tadi Anda udah jawab. Bunda Maria waktu mengandung itu adalah kandungannya adalah Yesus. Tuhannya Maria adalah Yesus. Waktu Bunda Maria mengandung, Tuhannya Maria adalah isi kandungannya. Kang Anda udah jawab. Ngapain diterangin lagi Bang? Kamu udah terjawab tadi Bang. Kalau udah terjawab, ya jangan dibumbu-bumbuhi lagi begitu. Supaya anak SD ini ngerti gitu loh. Kalau anak SD ini udah ngerti, ya jangan dibego-begoin lagi gitu loh. Anak SD itu nggak butuh penjelasan panjang, tapi butuh bahasa sederhana yang mudah dimengerti. Gitu loh. Saya ulang sekali lagi ya. Waktu Bunda Maria mengandung Bapak, selama 9 bulan, siapakah Tuhannya Maria? Nah, silakan Pak. Jangan diterangin, menyebutkan. Kecuali pertanyaannya, coba terangkan. Bagaimana proses Bunda Maria mengandung? Nah, baru terangkan. Tapi pertanyaannya adalah, waktu Bunda Maria mengandung, siapakah Tuhannya Maria? Kalau kata siapa itu menunjuk, nanti menyebutkan nama. Bukan diterangkan. Jadi bedakan pertanyaan dulu. Ngerti dulu isi pertanyaan, baru menjawab. Saya ulang ya. Ada 2 pertanyaan. Sebutkan bagaimanakah proses Bunda Maria mengandung. Nah ini baru penjelasan. Ini nggak ditanyakan. Pertanyaan yang Anda harus jawab. Waktu Bunda Maria mengandung, siapakah Tuhannya Bunda Maria? A. Isi kandungannya. B. Di luar kandungan. Jawab. Terusin dulu ya, saya mau maghrib dulu, Bos. Iya, Bang Andi. Baik. Pertanyaan saya itu jangan sampai dikaburkan ya. Siap. Baik, ini yang Kristen ini ada Yohanes, ada Hendy, ada User, ada Joshua, ada Weshama. Ini Weshama. Nih, saya bertanya boleh nggak? Saya bertanya boleh kah? Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Tapi yang tadi bisa dijawab nggak, Bang? Sebenarnya boleh. Tuhannya Bunda Maria ini dengan Tuhannya Kristen sama nggak? Silakan, Bang. Dijelaskan dulu, Bang. Biar paham teman-teman. Iya. Sebelum Yesus di dunia itu bukan berarti bahwa di surga itu kosong. Ya. Bukan berarti bahwa di surga itu kosong. Karena Tuhan Yesus datang berkenosis di dunia itu penggenapan di perjanjian lama. Karena di perjanjian lama itu adalah janji Tuhan Yesus, sedangkan di perjanjian baru itu penggenapannya. Akhirnya Tuhan Yesus datang berkenosis di dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nah, dengan cara bagaimana? Pada saat dia disalibkan itulah mati, akhirnya mencurahkan darahnya itulah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa itu. Dan pada saat dia bangkit kembali naik ke surga, disitulah hari ketiga dia kebangkitannya.
Udah. Poinnya apa, Bang? Tuhannya Bunda Maria siapa? Silakan. Tuhan Yesus. Tadi kan saya Yesus sudah juga. jawab. Ya, berarti yang di dalam kandungan Bunda Maria ini adalah Tuhannya Bunda Maria sendiri, kayak gitu. Dengar, tadi kan saya sudah jelaskan. Anakku Tuhanku gitu ya. Tadi kan saya sudah jelaskan. Dengar bang, dengar bang. Silakan. Jangan gelisah, satu-satu, silakan. Iya, tadi kan saya sudah jelaskan, Bang. Nah, jadi poinnya apa? Kesimpulannya apa? Penjelasan Anda tadi kesimpulannya apa nih? Tuhannya Bunda Maria Yesus juga berarti di dalam kandungannya itu adalah Tuhan. Berarti Bunda Maria kalau pergi beribadah dia menyembah kandungannya sendiri kayak gitu. Bukan begitu. Tadi kan saya sudah jelaskan. Kalau gitu kayak mana? Misalkan nih ya, atau taruhlah kayak gini ya. Bunda Maria taruhlah sudah melahirkan Yesus. Nanti yang di kandungan itu sebentar dulu kita bahas. Ini dulu yang melahirkan dulu. Nah, sudah ditimang-timang dia ini, ditimang-timang sama ayahnya Yusuf kan? Tiba-tiba Itok Maria pergi beribadah. Nah, pergilah dia beribadah. Pergi ke bait suci kan, kalau di dalam Israel dulu sana kan. Nah, pergilah beribadah Itok Maria. Yusuf ini sama Yesus masih dijaga, masih ditimang-timang Yesus ini. Nah, ketika Itok Maria pergi berdoa kepada Tuhan, itu Tuhan yang mana? Dia pergi berdoa kepada Tuhan yang mana? Silakan. Saya sudah bilang tadi, waktu pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini berkenosis di surga itu bukan berarti bahwa kosong. Karena Tuhan Yesus itu berarti siapa? Itok Maria ini pergi berdoa kepada siapa? Dia tinggalkan Yesus masih kecil, dibuai-buai sama bapaknya Yusuf, diayun-ayun, ditimang-timang. Itok Maria pergi beribadah misalkan di bait suci. Itok Maria itu beribadah kepada siapa? Silakan. Saya kan sudah bilang tadi bahwa sebelum Tuhan Yesus datang berkenosis sebagai manusia, mengosongkan dirinya ke dunia ini, dia di surga itu tetap karena dia itu melingkupi segala. Lalu Itok Maria pergi berdoa kepada siapa di bait suci? Misalkan dia berdoa, beribadah, dia beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Loh, anaknya sendiri ada di rumah. Kenapa dia tidak berdoa kepada anaknya langsung di rumah? Ya Tuhanku, kau masih bayi, kau masih kecil, aku berdoa kepadamu ya Tuhanku. Kenapa tidak dia berdoa macam itu? Kenapa tidak ada keterangan dalam Bible bahwa Bunda Maria, Itok Maria itu berdoa kepada Yesus yang masih ditimang-timang di ayun-ayun? Orang tuanya saja tidak pernah mengatakan anaknya Tuhan. Tiba-tiba kalian datang yang ratusan tahun kemudian, kalian mengatakan bahwa anaknya Maria ini Tuhan. Ini siapa yang ngajar kalian ini? Alamak. Inilah kenapa ku tanya temanya ini. Kristen ini ikut ajaran siapa? Ajaran Tuhan kah, ajaran Paulus kah, atau ajaran simbolisnya? Gimana kalian ini? Boleh bertanya, Bang? Silakan. Nah, silakan. Iya. Kalau di dalam Allah itu ada keselamatan nggak? Apa-apa? Di dalam Allah itu ada keselamatan. Ini belum tidak dijawab ini, Le. Tidak dijawab pertanyaanku. Loh, saya kan sudah jawab dari tadi, makanya saya bertanya satu pertanyaan aja. Oke, gampang itu, terlalu gampang pertanyaan. Kasih pertanyaan yang paling sulit yang kau tanyakan. Pertama gini lah. Itu aja, yang gampang-gampang aja. Iyalah, kami ini agama kami saja sudah dijamin selamat. Di dalam surah Al-Imran ayat, dengarkan dulu Bang, aku mau menjawab. Di dalam surah Ali Imran ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Kata Tuhan kami, sungguh agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam. Hanya Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kristen. Nggak ada, hanya Islam. Siapa yang pernah diselamatkan? Sebentar. Ini pertanyaan pertama yang diselamatkan. Jangan double-double, ya. Siapa yang pernah diselamatkan? Dalilnya jangan double-double. Ini diselamatkan maksudnya kayak mana? Diselamatkan kayak mana? Siapa yang pernah diselamatkan Allah? Diselamatkan kayak mana maksudnya? Iya, diselamatkan ke surga. Siapa yang pernah? Memang di dalam Kristen sudah ada yang masuk surga. Loh, itu waktu Tuhan Yesus bangkit itu ada yang dinaikkan ke surga siapa yang dinaikkan ke surga? Yang orang-orang yang sudah meninggal itu mana kau pernah kau lihat kau buktikan, kau pernah lihat kau buktikan. Jangan congor, jangan longor kau di sini. Kau buktikan mana? Lazarus sudah meninggal aja dibangkitkan. Mana buktinya kau melihat dengan mata kepalamu mereka itu ada di surga? Mana? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Ayatnya ya, saya lihat, bukan saya ayatnya. Nah, kau tak bisa lihat kan? Cek.
Masuk Bang. Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya di situ kalau Allah itu pernah menyelamatkan? Hanya di Al-Quran itu ada kata jannah, surga. Di Bible itu tidak ada original teks kata surga. Yang ada itu langit. Kenapa? Di situ adanya uranon, bahasa Yunaninya, Ibraninya samayim. Tidak ada jannah. Jadi tidak ada surganya Kristen. Kalau Anda mau bahas original teks. Original teksnya surga itu paradiso. Kau buka semua, dengerin dulu. Pertanyaan saya tadi. Dengerin dulu. Iya, dengarkan dulu. Ada nggak orang yang diselamatkan? Saya kalau sudah bilang dengarkan dulu masih ngoceh, gua kick gitu loh. Percuma diskusi sama orang kayak gini. Nah, saya ngomong dulu baru naik lagi. Di Bible itu tidak ada kata paradiso, yang ada uranon. Uranon itu langit, paradiso itu surga. Kalau di Kejadian atau di Perjanjian Lama itu tidak ada juga kata jannah. Yang ada itu hasamayim, langit. Kalau di Al-Quran jannatin tajri min tahtihal anharu halidina fiha abada. Ada surga. Jadi hanya di Al-Quran itu ada kata surga, jannah. Kalau di luar itu kagak ada, coy. Jadi kamu hanya dibohongi oleh terjemahan. Yang kayak gini-gini diberitahu pasti ngeyel. Karena Anda ini hanya korban terjemahan. Dari kecil kagak pernah diajarkan begini-beginian. Jadi jangan coba-coba membahas mengenai original text. Anda ini nggak bisa karena nggak pernah Anda diajarkan seperti kami ngaji dari kecil. Anda itu cuma ya kayak gitu-gitu deh. Kasihan Anda ini gitu loh. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan tadi itu bahwa hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu diridhoi? Diakui. Apa itu diakui? Disayangi. Apa itu disayangi? Artinya dilindungi. Artinya apa? Makanya di dalam ajaran Islam itu setiap orang meninggal selalu dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umat Islam meninggal itu berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Bahasa sangat sederhana Islam itu. Gitu ya. Ya kalau di Kristen gimana? Ditanya mengenai Tuhannya saya ribetnya nggak ketulungan. Diputar 67 hari. Kurang 2 menit. Jadi kalau diskusi itu bro, jangan pakai perasaan kebencian naik tapi tidak berilmu. Nah kalau dikik balik mengenai originalitas kayak gini kan kasihan Anda sebenarnya. Saya itu maklum. Makanya tadi diskusinya kita turunkan saja ke level anak TK. Kalau dibawa ke kajian akademik tingkat mahasiswa, Anda ilmunya belum nyampe. Anda masih sekolah minggu dulu. Jadi jangan malu sekolah minggu. Kalau sudah dewasa kayak begitu jangan malu. Karena berawal dari situ akal Anda bisa terpakai. Kalau akal Anda sudah terpakai, artinya Anda sudah bisa membedakan yang mana makhluk, yang mana halik, yang mana pencipta, yang mana ciptaan, yang mana pengutus, yang mana yang diutus. Kalau akal Anda sudah masuk basicnya di sini, nyaman kita diskusinya. Tapi kita ini diskusi berdasarkan akal, Anda berdiskusi berdasarkan iman. Kagak ketemu. Kalau diskusi pakai iman. Iman itu artinya apa? Pokoknya. Nggak bisa kayak si Kesia tadi. Boleh bertanya? Pokoknya gitu loh. Boleh bertanya Bang? Nggak boleh. Oh iya. Jadi intinya adalah pakai akal sehat dulu lah naik. Jangan terlalu tinggi ilmunya, sedangkan basicnya mati total. Berarti abang berbicara ini nggak pakai iman ya? Pakai mulut Bang, kalau saya bicara pakai mulut. Berarti nggak pakai iman ya dengan kata-kata abang dari tadi gitu? Nggak, bukan pakai iman ya? Justru berakal kita ini imannya kuat coy. Oh berarti akal dulu baru iman ya di agama ya iyalah, bagaimana lu mau beriman kalau nggak akalmu mati? Waduh.
Coba saya tes akalmu berguna atau enggak? Diam dulu, diam. Saya tes. Nih, saya tes ya. Yesus itu manusia atau bukan manusia? Manusia, Bang. Oke. Apakah manusia itu adalah Tuhan? Apakah bukan? Manusia bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu 100% Tuhan dan 100% Nah, ini akal mati. Nah, Manusia lu tambahkan Tuhan. Nah, gini, biar aku Coba, jelaskan. diam dulu, nggak usah dijelaskan. Siapa yang mengajari kamu? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Siapa yang ngajarin? Belajar di mana? Ya, di mana? Siapa yang ngajarin? Tertulis di manakah di Bible seperti itu? Nah, itu saya bilang tadi, akalmu mati, imanmu maju. Tadi kau menjawab itu pakai iman, akalmu dikesampingkan. Saya kata udah bilang, kalau akal berfungsi dengan baik, bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan, mana makhluk, mana halik, mana pencipta, mana ciptaan. Kalau ini kau nggak bisa bedakan, lebih baik turun dulu mandi 7 sumur. Nah, jadi Biar karena kamu akalmu juga pernah berfungsi. memberikan kesempatan bagi kita, jadi akhirnya dungu kamu Buset. mengandalkan akalmu sendiri. Coba dengarkan dulu penjelasan saya. Biar Nggak aku mau jelaskan saya ya. dengarkan. Kalau saya nggak mau dengerin gimana? Berarti akalmu yang membodohi kamu. Iya, nggak apa-apa. Waduh, ternyata berkuar-kuar tapi nggak mau mendengarkan orang lain. Ingin Coba mau kamu mendengarkan terang. sendiri. Ya, saya tutup Itu dulu ya. apa itu apologetika Ya, apa kalau itu? sekarang kalau begitu, silakan tunjukkan datanya di Bible. Yesus berkata, dengarkan dulu pertanyaannya. Dengarkan dulu pertanyaannya, baru kau panjang bicara. Saya nggak ganggu. Coba tunjukkan datanya di Bible. Yesus berkata, aku ini 100% manusia, 100% Tuhan. Pakai Bible, silakan. Kita semua diam. Silakan ngomong. Oke, biar aku jelaskan ya. Sekali penjelasannya ya. Sabar dulu Bang, biar aku langsung buka Alkitabnya. Buka dulu. Nah, oke. Pertanyaannya sesuai dengan jawabanmu ya. Yesus berkata, aku ini manusia 100% dan Tuhan 100%. Silakan Oke. cari datanya. Oke. Memang itu tidak akan tersurat tapi dia tersirat. Oke, turun. Kamu udah jawab tidak tertulis tapi berdasarkan karangan belaka. Saya kan minta tertulis. Ternyata tidak ada, berarti kamu hanya ngarang. Saya nggak butuh orang mengarang. Inilah yang saya maksud tadi. Kau akal-akalan untuk imanmu maju gitu loh. Iman itu nggak perlu diakal-akali. Yesua Amasia waktu hidup nggak pernah mengajarkan, hai ibuku, aku ini 100% manusia, 100% Tuhan. Kagak ada tuh. Yesus justru berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Yesus mengucapkan syukur kepada Bapaknya. Di mana dia mengaku dia Tuhan 100%? Ini akal-akalan. Oke, Bang Lanjut. El ini Kristen atau Muslim, Bang El? Oh, Kristen saya Kristen. Bukan Anda. Kita siapa yang L tadi, bukan user, bukan. Bang User Yunan. Kristen kayaknya. Iya, Kristen. Nah. User dulu ya, dari tadi dia dengerin kita. Gimana user pendapat Anda, Bro? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin. Ya, silakan user. Ya, saya perhatikan dari Izin dulu. Ini yang penting ini Yunan monitor Yunan. Yunan monitor. Buka mute-nya Yunan. Yunan, gimana? Ya belum kasih tenangan dulu bang, kasih tenang hati dulu bang. Boleh. Habis debat sama pamanmu. Habis debat kau sama pamanmu. Hah?
Yunan. Sama paman. Oh iya, nanti sebentar cerita ya. Di mute dulu Yunan ya. Di mute dulu Yunan. Iya bang. Oke. User dulu. Silakan user. Oh, kopi hitam. terima kasih. Ya, kopi hitam Kristen atau Muslim? Kopi hitam. Kristen. Alhamdulillah Gurunda. Saya satu perjuangan sama Bang Juma. Muslim. Ya, standby dulu Bang ya. Standby Siap dulu. Bangku. Nah, kalau bisa sebentar kita gantian biar kawan-kawan Kristen aja yang naik dulu. Lanjut. Ya, saya Kristen 100% Kristen. Jadi dari tadi saya menyimak, saya sengaja diam menyimak. Yang pembahasannya tentang Tuhan Allah dalam agama kitab kepercayaan orang Kristen. Tapi saya di sini bukan membahas masalah isi Alkitab, Pak Andi. Bukan membahas masalah isi Alkitab, tapi saya diskusi tentang hal-hal di luar isi Alkitab, tapi masih berkaitan dengan Alkitab, yaitu perkembangan Kristen di Indonesia. Tapi kalau memang masih ada yang mau membahas diskusi tentang Allah tadi, silakan. Saya nanti akan menyimak aja. Tapi kalau saya dikasih kesempatan untuk membahas topik tema yang lain tentang yang saya mau sampaikan adalah perkembangan Kristen di Indonesia khususnya. Ya udah itu aja, silakan Bang. Perkembangannya seperti apa? Silakan. Jadi begini, Pak Andi ya, saya mengalami dan melihat perkembangan kristenisasi di Indonesia ini mulai mungkin sama kita tahu di tahun 80, 70, 80, 90 itu sangat susah sekali. Jangankan mengkristenisasikan orang, untuk beribadah pun orang Kristen itu di Indonesia ini susah, Pak Andi, susah. Kenapa susah? Karena memang saking kuatnya saudara-saudara Muslim itu pada zaman itu, memang mereka kuat dalam menanamkan keimanannya itu. Makanya susah digoyah. Oh, apa hubungannya Anda susah beribadah, Pak? Alasannya susah kenapa? Jangan bawa-bawa Islam lah. Kalau Anda sulit, jangan bawa-bawa kami. Apa sulitnya? Kurang dana, kurang kena. Sebentar dulu Bang, saya tanya dulu ya. Sebentar dulu Bang, saya potong dulu ya. Dengerin dulu. Kalau Anda kesulitan beribadah, jangan libatkan kami. Ya bicara saja, mungkin kurang biaya transportasi atau mungkin kurang gedung atau apa. Jangan libatkan kami. Kami nggak pernah intervensi Anda loh. Ya silakan. Oke. Jadi jangankan beribadah, punya tempat ibadah pun susah untuk membuat tempat ibadah. Itu dulu Wandi. Apalagi mengkristenkan orang. Sementara dulu tidak ada semacam teknologi seperti sekarang. Ada handphone, ada media, teknologi, Facebook, TikTok. Terus apa poinnya Pak? Sulitnya apa poinnya? Nah inilah saya kan diskusi saya tentang ini tadi. Tapi Oke, kalau cukup. dipersilahkan, kalau gitu Abang standby dulu. Saya bisa mundur nggak sebelum tahun 80-an? Sebelum Indonesia merdeka Pak, saya tanya kepada Anda, siapa yang membawa Kristen masuk ke Nusantara, Pak? Maaf, Andi, ya Pak Andi. Saya belum memberikan kesempatan bertanya. Jadi saya nanti di akhir. Kalau begitu saya nggak nanya. Kalau itu saya nggak nanya. Saya dulu. Kalau gitu saya nggak nanya. Kalau gitu saya nggak nanya. Yang membawa Kristen masuk ke Nusantara itu mulai dari Portugis, Inggris dan Belanda. Dengan misi POC. Jadi saya dulu Pak, baru Anda. Nah, tadi kan saya sudah minta waktu. Saya dulu baru Anda ya. Kalau saya mau berdiskusi tentang perkembangan perjalanan Kristen, terutama di Indonesia. Tapi kalau sampai sepertinya Anda saya nggak persilakan bicara, Anda bicara. Jadi yang Kristen masuk di Nusantara itu Belanda, Inggris, Portugis. Belanda itu dengan POC, Production Open Design Company, atau motonya 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Belanda sambil menjajah, merampok,
terus kemudian menyebarkan agamanya kepada daerah jajahannya. Jadi dari mana apa itu? Yang dia bawa itu belum berbahasa Melayu, tapi masih berbahasa Inggris atau berbahasa Belanda. Bagaimana supaya daerah jajahannya mengenal akidah atau agama yang dibawa oleh penjajah? Pertama dia terjemahkan ke bahasa Melayu, karena bahasa waktu itu daerah jajahannya dikenal dengan bahasa Melayu. Diterjemahkan. Buat apa diterjemahkan coba? Kalau tidak ada unsur gospelnya, kalau nggak ada unsur penyebaran Kristen, buat apa diterjemahkan? Bukankah mereka ini udah pandai semua berbahasa Inggris, udah pandai semua berbahasa Belanda? Gunanya diterjemahkan supaya daerah jajahannya juga paham. Membangun gereja tanpa intervensi, beribadah tanpa intervensi, ya, menyiarkan agamanya dengan cara dia yang berkuasa. Kalau perlu pakai kekerasan. Siapa yang melawan dihabisin. Siapa yang tidak patuh lewat. Siapa yang memeluk Kristen? Ya menjadi jongos-jongos Belanda. Hari Minggu dia bareng beribadah, hari berikutnya dia menjadi mata-mata. Itu terjadi sejarah di Republik ini. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa tahun 80-an kami sulit, itu derita lu. Karena imbas daripada pemegang kekuasaan yang beragama Kristen masuk di Republik ini berhasil terkalahkan oleh umat Islam sebagai pejuang yang disebut kaum muslimin yang bisa melawan penjajah. Pejuang Islam yang mengusir penjajah itu. Ya pasti kesulitan dong. Karena mereka Belanda lagi, bukan lagi Belanda yang memegang kekuasaan. Indonesia akan merdeka. Siapakah pejuang-pejuang itu? Ya para kaum muslimin dan muslimat. Ulama, para santri, para kiai rela mengorbankan harta, tahta, darah kalau perlu demi Indonesia merdeka dengan Allahu Akbar. Jadi kalau Anda kesulitan pra Indonesia merdeka, ya wajar. Karena bos Anda udah kabur ke luar negeri. Yang disisakan adalah gerejanya, yang disisakan adalah Bible-nya, yang disambung dari lembaga Bible Indonesia menjadi dari lembaga Bible Hindia Belanda menjadi lembaga Bible Indonesia. Atau yang Anda kasih keren pinjam istilah Al-Quran, lembaga Alkitab Hindia Belanda tahun 1954 resmi menjadi lembaga Alkitab Indonesia. Itu hadiah dari Belanda. Nah, penguasanya udah kabur, terkalahkan oleh umat Islam. Karena hampir 90% itu pejuang kita beragama Islam. Nah, kalau Anda kesulitan ya wajar lah. Tapi ajaran Islam itu diajarkan jangan merusak rumah ibadah, jangan perangi kafir yang tidak melawan. Tetap harus toleransi antar umat beragama, itu adalah ajaran Islam. Seandainya ajaran Islam sapu rata, ya sapu rata waktu itu. Alhamdulillah ajaran Islam tidak sapu rata. Tapi masih mempertimbangkan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hablum minan nasnya dijaga ketat itu. Jadi kalau Anda berbicara tahun 80-an, kami kesulitan. Ya itu dari talu. Siapa suruh lo ikut agamanya Belanda? Siapa suruh lo ikut agama Belanda? Dari talu lah itu. Nah kalau Anda mau curhat di sini, di zaman sekarang udah modern. LAI masih brutal dalam menerjemah. Masih ada misi-misi tertentu yang tepu-tepu. Kenapa mereka nggak mau menerjemah dengan jujur? Akhirnya Anda menjadi korban. Si Kesia korban, Anda korban, semua korban. Ya, jujur lah, gitu loh. Itu sih dari saya ya. Jadi kalau ada kesulitan ya itu dari lu. Karena memang bos lu yang pernah datang ke Republik ini menjajah menyebarkan agama Kristen udah pergi, ya itu dari lu. Kira-kira begitu. Yap. Bang Kopi Hitam ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, ini Burunda, Bang Andi. Mau minta kepada Bang Juma nih kalau bisa turunlah ke komal-komal kecil untuk melihat keadaan situasi teman-teman
yang satu perjuangan dengan kita. Karena sudah banyak kegaduhan di bawah ini. Saya juga sering buka komal. Satu tujuan dengan kalian, membentengi akidah umat muslim yang masih awam. Tuh Gurunda. Komal yang mana bro? Saya buka kopi hitam kok Gurunda. Ya buka kopi hitam aja. Jadwalkan aja di sana, ada nggak di sana Kristen mau H2H dengan Banyuma? Jadwalkan aja, insya Allah Banyuma ke sana kok. Iya, enggak, maksudnya ini juga saya mau menyampaikan perihal tentang saudara sama muslim gitu. Sudah banyak yang gaduh. Kalau bisa guru-guru turunlah ke bawah. Saya jawab aja ya bang ya. Boleh, saya ini boleh, abangnya, saya ini abangnya Banyuma. Jadwalkan aja, jangan kan itu. Di dunia nyata aja kok terjawab kita datengin diskusi. Jadwalkan aja kalau Anda buka komal, ya ada Kristen yang naik, tanya aja. Mau nggak diskusi sama Banyuma? Dijadwalkan kapan, topik apa? Ya baru Anda hubungin kami, Banyuma ada yang mau ajak diskusi, insya Allah Banyuma ke sana. Gitu loh, temuan kalau mengundang Banyuma kan Banyuma juga sibuk. Gitu ya. Nah, tidak ada jadwal diskusi ya mungkin frekuensinya atau kesananya dikurangi gitu loh, karena Banyuma ini ada Mas Pandi, ada sahabat Banyuma dan lain-lain yang biasa tempat diskusi begitu. Bukannya dia nggak mau, itu loh kira-kira jawabannya. Oh gitu. Jadi Gurunda, ini juga saya kan posisi di Jakarta Timur. Kira-kira mau masuk API itu apa aja persyaratannya? Nggak ada persyaratan, yang penting ada agama Islam, ada API Jabodetabek kok. Aduh, ada telepon nih bertubi-tubi gua nih, tunggu. Oh iya. Saya dari Makassar juga, Bone. Cuman kebetulan orang tua tinggal di Jakarta. Oh, terima kasih sudah di-up kembali. Siap, Aki siap. Nanti Ya, ini aja. Mau Nanti nyampaikan pesan ini doang Pak Hos, karena sudah banyak kegaduhan kan. Nah, maksud saya gini, kalau sesama kita kemungkinan mereka nggak akan mau mendengar. Nah, mereka mungkin mau mendengar ketika Bang Juma atau Bang Andi Selebes yang angkat bicara gitu loh. Kemarin juga saya udah ngobrol pribadi secara langsung sama Bang Blender. Bang Blender pun juga kan bicaranya ke Bang Juma terlebih dahulu kan. Iya, udahlah Bang, itu aja ya. Makasih banyak. Iya Bang. Coba sampaikan karena kita juga ini kawan-kawan muslim lagi pasang kuda-kuda ya, karena banyak para munafikun yang berkeliaran di. Nah, itu abangku Gurunda. Ya, mungkin itu aja brother ya. Mungkin nanti kita bisa pertimbangkan juga. Tetap kita itu dipantau semua ya. Akun-akun muslim yang kecil sampai yang besar itu dipantau semua. Alhamdulillah kemarin juga Datuk Api sama Api mana gitu, Api Jabar sering, Bang Anci sering ke komal saya. Iya, memang banyak yang pantau akun. Banyak yang pantau kreator live itu yang kawan-kawan muslim ya, yang dibawa-bawa. Ada yang pantau juga. Itu ada tim-timnya juga. Gitu aja mungkin brother. Makasih banyak. Tolong bantu dampingannya Gurunda. Siap. Insyaallah. Sama saya mau nitipin ini kepada teman Kristen, mau nanya. Itu di Markus 3:21 kenapa Tuhan tidak waras lagi ya? Itu aja Gurunda. Ya, makasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen yang lain. Natalia kalau sudah standby langsung masuk Natalia. Kerja Natalia, kerja. Iya. Jangan hanya nonton aja terus kerja. Woi. Apa tadi udah terjawab tadi ya? Waduh, baru coba telepon aku. Izin Bersihin tai kucing loh Jadi saya luruskan ya bahwa bukannya Banyuma nggak mau gitu loh. Jadwalkan aja. Kalau udah terjadwal insya Allah Banyuma mau kok diskusi. Izin undur diri daengku. Ya makasih Pak Joshua. Siap. Yang lain. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Ini yang muslim ini yang naik. Bang Martin muslim atau Kristen Bang Martin? Bang Martin. Bang Jeffrey ini Kristen atau muslim? Jeffrey Andrian. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Nah, kan? Salam, Bang. Ya.
Saya tahu Bang. Saya Bang Martin, nyimak aja sambil ya, belajar. kalau nyimak di bawah Bang izin ya, biar naik teman-teman Kristen ya, biar dialog kita kan gitu. Baik, oke, turunkan aja nggak apa-apa. Siap, makasih Aki. Karena kalau di atas tidak bisa naik teman-teman Kristen nanti. Kepencet kayaknya tadi. Siap. Oke, makasih banyak Bang Jeffrey ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aki. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Ini waktu jam kerjanya Natali, setelah itu Bang Zuma sebentar masuk. Silakan dinaikkan yang Kristen dulu ya. Ini jam kerjaku, YouTubeku juga habis berserak ini yang Natalia, gangguan sinyal, penonton berbeserak ya kan, kasihan kan? Aduh. Silakan Natali, ini ada teman-teman Kristen ajak dialog, silakan. Bang Joni Muslim Kristen Bang. Bang Joni. Bang Joni. Natali ini ada user ini, silakan sama user. Iya, mana user. Saya kenapa nggak menghindar dari saya? Siapa sih? Oh alah, gue masak Thai, apa kabar? Iya malam. Oke. Aduh bentar. Menurut kitab Yahudi atau kitab Perjanjian Lama. Sebentar. Host izin, ini aku on cam kan, aku lihat ya, YouTubeku berserak tau gak sih, tunggu dulu ah. Aduh sedih aku ini. Tunggu lah. Aku baru datang. Terus ternyata YouTubeku itu berserak ya kan. Aku mau mulai baru dulu YouTube-nya. Bentar dulu. Oke, Bang Gumasak. Ya. Nah, Bang Gumasak, boleh enggak saya bertanya singkat dulu sebelum Natalia Angeli masuk? Silakan kalau bisa kejawab. Oke, siap. Menurut Anda apakah Tuhan itu bisa mati, Bang Gumasak? Ada banyak Tuhan. Menurut Anda? Dia koleksi Tuhan, Bang. Wah, ini kalau kayak gini, Komal kacau ini. Diturunin siapa ya? Turunin sih, naikin lagi. Gak ada lagi. Kenapa diturunin? Itu lumayan itu buat mainan itu. Cuma aku lagi nyiapin YouTubeku dulu. Radul ini YouTube ini. Naikkan tuh, ini naik lagi nih. Masak jawab tuh pertanyaannya. Oh ini malah berisik nih. Yang ada aja sudah Andi. Ngapain tunggu yang lain? Saya juga kan enak juga kalau untuk mainan ini. Ya udah. Terus mau ngomong apa Pak Yusar? Saya waktunya 10 menit mau berangkat. Apa? Oke, jadi begini, saya ke poinnya saja. Jadi saya melihat acara ini betul-betul saya sebagai seorang Kristiani ini sangat berterima kasih Pak Andi. Karena apa? Dengan acara ini membuka semua apa yang ada tertulis dalam kitab suci, khususnya Bible. Entah itu palsu lah atau apalah, yang jelas ini sangat membantu. Kenapa? Karena bagi terutama orang-orang yang Gen Z ini, anak-anak muda yang dulunya tidak mengenal apa itu Alkitab, apa itu Bible, dengan acara ini betul-betul sangat-sangat membantu tentang pengenalan Bible itu sendiri. Jadi dalam hati mereka akan terusik dan mereka menarik menurut mereka, sehingga mereka ingin tahu Bible itu apakah benar Bible itu hanya karangan yang dulunya mereka tidak boleh sama sekali, jangankan membaca, memegang kitab suci Bible pun tidak dibolehkan. Oleh karena itu makanya takutnya mereka salah pemahamannya. Oke, kalau ada pendamping seperti orang Ustadz atau seperti Buan Andi Juma yang logikanya luar biasa, mungkin bisa terarahkan. Nah, takutnya mereka ini mencari jalan sendiri, akhirnya berbalik mengikuti apa yang diajarkan Bible.
Nah, jadi kami Bang, saya potong. Bukankah dari kecil, Bang? Izin, Bang, terlalu panjang. Bukankah dari kecil udah diajarin sekolah minggu, Bang? Maksud saya ngomong generasi-generasi Muslim yang Gen Z itu mereka secara tidak langsung mereka sekarang ini kan ramai nih ditonton. Kok lari ke generasi Muslim sih? Tadi Anda bahasa apa kok lari ke Muslim? Bentar, ini user ini Islam apa Kristen atau apa sih? 6.000 penonton. Saya Kristen dia. Kristen. Jadi dengan acara ini mereka jadi penasaran. Orang-orang muda Muslim itu penasaran. Jadi mereka penasaran dan mencari tahu dengan jalannya sendiri. Yang kaprahnya di sini mencari jalannya sendiri, akhirnya mempercayai yang dibilang dibilang Andi bahwa itu karangan, bahwa itu palsu. Nah itu saya nggak pernah bilang, Bang, saya nggak pernah bilang karangan, jangan dipremis. Saya nggak pernah bilang palsu, nggak pernah bilang karangan loh. Kristen sangat berterima kasih dengan acara ini sehingga bisa Bang, jangan di-framing dong. Saya nggak pernah ngomong palsu dan karangan loh. Saya nggak pernah ngomong gitu loh. Menyebut nama aku terus di-framing gimana sih abang ini ah? Bang, kalau ngomong jangan di-framing dong. Kapan gue pernah bilang palsu? Gue nggak pernah ngomong palsu loh. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Ya malam Bang Yunan, gimana? Ceritakan dulu yang tadi Bang Yunan. Gimana? Kenapa lari dari saya dulu tadi dong? Ya, diam dulu kau. Ini yang penting ini, kau tidak penting. Begaduh kan? Tadi lagi kali kau tidak penting. Tidak penting, ini gue masak nggak penting. Gue masak. Kristen yang lain pendeta S3 pun tidak penting kalau ada Yunan di sini yang naik. Tidak penting, lillahi ta'ala, demi Allah. Silakan brother Yunan. Ini yang penting loh ini. Berdosa kita nanti. Banyak, Bang. Iya, kau itu penting sekarang karena kamu itu sudah dapat hidayah dari Allah. Tinggal kau bagaimana? Gimana, ceritakan dulu tadi. Kemana tadi? Kemana? Ribut kan sama paman yang pendeta itu kan? Pokoknya kacau lah Bang. Iya, pastilah. Kau datang ibu kamu kan tadi di sana? Iya, jadi cuma 2 orang aja Bang. Niatnya ini rencana. Sama ibu? Iya. Masya Allah, Masya Allah. Oh begitu, tapi karena pamannya yang ini, yang apa namanya? Tadi sempat mungkin debat juga di sana ya, sempat bertengkar mungkin ya. Iya, sampai aku di sana itu bawa Injil aku ke sana, buka-buka. Ini gitu kayak ya? Ini sekolahin mereka. Gitu ya, debatin mereka gitu ya Bang ya. Iya, aku bilang mau maksa ibu saya begini, iya aku bilang ini kan agama nenek moyang memang saya, tapi gini loh, aku berpikir ya secara logika lah aku bilang. Masa sih? Ya gitu-gitu, nggak bisa ku paparkan di sini semua Bang, karena kan ini kan dunia, nggak bisa Bang. Ya intinya tadi ya gaduh lah. Iya, dari aromanya kan Bang Zuma juga sudah sampaikan tadi, tenang dulu, kalau itu pasti akan panas itu situasi dan kondisinya di sana. Makanya tenang dulu, kayak gitu. Ya kalau sudah mereda, paman-pamannya sudah tidak mempermasalahkan lagi, ya silakan sama ibunya berdua saya hadir di sini. Kebetulan ada Bang Zuma. Bang Zuma kalau sudah monitor. Sekarang sih belum bisa kayaknya, tapi tetap mau ke sana Bang. Kalau untuk sekarang belum kondusif. Siap, nggak apa-apa, karena di Islam itu nggak ada paksaan. Oh ini ada Ustadz Sugi, naik Ustadz Sugi, silakan. Kok nggak ada Ustadz Sugi? Ustadz Sugi naik kembali, Ustadz Sugi. Ntar dulu ya, kita naikkan Ustadz Sugi. Silakan Natali masuk dulu, Bang Andi cakap-cakap dulu. Natali masuk, Natali. Iya Bang.
Enggak, Tuhan aku cuma ini minta naik cuma mau nyanggah perkataan si itu siapa tadi yang diturunin tadi barusan? Katanya untuk remaja-remaja yang mau belajar Bibel katanya akan tercerahkan. Aku cuma mau nyanggah itu aja, Bang. Sebenarnya jujur ya, Bang, ya mungkin dia masih di bawah itu. Jujur ya, Bang, ya. Saya dari kecil dari kecil jarang buka-buka Bibel, bahkan nggak tahu bahwasannya Yesus nggak pernah bilang dia itu Tuhan. Aku nggak tahu itu. Setelah buka-buka Bibel, baca, ya ternyata nemulah kebenaran. Belum lagi ditambah nonton video. Putus-putus sinyal itu apa sinyal Bang Yunan ya? Bang Yunan yang putus-putus kayaknya. Itu signalnya. Casugi, assalamualaikum. Debat Islam makin tercerahkan. Waalaikumsalam. Ditambah lagi logika saya juga aku pakai, doktrin dan dogma pun juga aku lepas. Hilang suaranya abang ini. Sinyalnya merah-merah dia, kepental dia. Ya, signal dia bermasalah itu. Ini Bang User kenapa sih? Ada gangguan, ada sakit apa Bang? Kenapa sih? Dari kitab suci Kristen tiba-tiba ke Islam bahasnya. Oke. Apa sih? Yang kedua ini saya sampaikan tentang tantangan lah, boleh dikatakan tantangan atau semacamnya. Saya pikir gaya Juma, gaya Andi, gaya yang lain-lain teman-teman saudara saya ini kan basicnya itu kan peneliti semua. Artinya basicnya orang-orang akademik yang luar biasa lah tentang pengetahuan tentang masalah kitab suci. Sekarang begini poinnya. Bagaimana kalau saya mengajak Anda sekalian untuk melakukan penelitian tentang mengapa dan dasar apa sehingga orang-orang Kristen bisa meninggalkan keyakinannya masuk mualaf menjadi Muslim. Ngapain Pak? Kurang kerjaan apa kita? Memang namanya kan penelitian. Yang kedua, dan begitu juga sebaliknya. Tolong diteliti, dibuat semacam penelitian apa sebabnya orang-orang Muslim bisa menjadi agama memeluk agama Kristen. Oke, saya jawab dulu Pak. Saya jawab dulu sebelum saya jalan. Kenapa umat Islam? Jadi begini. Iya, enggak dulu kepanjangan Pak. Kalau diskusi itu Pak, jangan panjang-panjang. Ini bukan gereja. Kenapa umat Islam nggak mau murtad? Ya karena nggak mungkin dong menyembah manusia, menyembah makhluk. Ya kalaupun ada yang murtad, artinya ya akanya pekok. Gak bisa bedain antara Tuhan dan manusia. Gak usah penelitian Pak. Mudah kok itu. Paling penelitian segala. Habisin waktu aja. Itu aja Pak jawabannya Pak. Penelitian segala kok bisa ada penelitian ya? Udah Pak ya dijawab ya. Ya izin Pak Yusar. Kalau mau meneliti itu janganlah meneliti oknum-oknum, meneliti siapa yang mualaf, itu penyebabnya apa. Jadi kita pengen jadi kita kalau mau meneliti justru itu dilihat kebenaran dari agama masing-masing. Apakah penyebab mereka itu dan kesaksian saya bisa ambil sampelnya 50 orang atau lebih 100 bisa dari pihak Muslim atau pihak Nasrani. Jadi faktor-faktornya apa mereka misalkan si Kristen ini masuk Muslim berdasarkan jejak digital, udah diam. Berdasarkan jejak digital, si Kristen nih dia masuk Muslim. Berdasarkan jejak digital, kamu bisa lihat di pengepul murtadin odong-odong Yusuf Manubulu,
Itu penyebab orang murtad itu karena mimpi ketemu Yesus. Jangan hanya satu, jangan hanya satu. Loh, Kalau bisa itu banyak di situ. Banyak. Saya potong juga itu Maya. Murtadin mereka itu murtadin odong. Atau tokoh terkenal. 100% murtadin karena mimpi. 100%. Nah, jadi Ya. kesaksian itu apa? Itu pun murtadin bisa dipertanyakan Pak De. Itu murtadin buatan. Ya terserah Bang Andi mau dia buatan atau tidak, tapi kesaksian yang kita dengar 100% karena mimpi. Jadi orang-orang yang murtad itu cari keselamatan kayak orang cari togel lewat mimpi. Bedakan dengan di Islam, orang-orang yang mu'alaf itu karena berpikir, karena menggunakan akalnya. Sehingga banyak orang-orang cerdas, para ilmuwan masuk Islam. Seperti siapa? Maurice Bucaille. Siapa lagi? Catmore. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan masuk Islam karena berpikir. Nah sekarang coba, ilmuwan mana yang dari Islam masuk Kristen? Ayo silakan. Nah, maksud saya begini. Jadi kita pikirkan sampelnya bisa 50 orang dari yang orang Kristen masuk Muslim, yang dari Muslim masuk Kristen, bisa juga 100 orang, bisa juga tokoh, bisa juga orang biasa, bisa juga dari luar, ini salah satunya nih, ini dia murtad karena apa? Karena melihat Yesus pakai kolor. Nah, dengar tuh. Kalau didengar videonya tambah lucu nih. Ini Murtadin Handayani ya. Gara-gara ngelihat Yesus itu datang pakai kolornya lusuh katanya. Bisa dilihat itu. Berserak itu videonya di YouTube. Ya. Berserak. Putar. Aduh, janganlah. Nanti masuk YouTube. Ini pakai komputer soalnya. Masuk ke live. Mungkin ada yang 2 perangkat lain. Tuhanmu cuma satu belagu. Jadi gini ya, selama kita melakukan perdebatan hampir 15 tahun saya sama Bang Juma, belum ada satu orang muslim, pendebat muslim yang murtad. Camkan itu. Tetapi banyak sekali debater muslim Kristen yang mu'alaf, banyak banget. Contohnya lawan debat saya musuh bebuyutan Andre Mu'alaf. Beliau musuh saya waktu di Facebook dulu. Mu'alaf dia. Ya, dan Cek Muhammad itu juga pendebat Kristen, seorang pendeta masuk Islam. Tunjukkan kepada saya satu debater muslim yang murtad. Tunjuk siapa? Ayo. Izin Ustadz, ini video kolor ya Ustadz ya. Izin Ustadz. Sebentar Ustadz. Sebentar aja, cuma beberapa detik. meminta melihat awan, tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor, dia pakai cukup kolor. Nah itu pun bisa apakah enggak bisa dimasukkan nanti. Jadi dimasukkan. Jadi penyebab karena pakai kotor. Kok putus-putus suaranya? Suaranya putus-putus ya. Putus-putus Pak User. Suara Anda putus-putus Pak User. Suara Anda putus-putus. Nggak jelas apa yang Anda bicarakan. Itu saya bilang nanti dibuat semacam presentasi penelitian. Nah, kalau bukti sudah di depan mata, apalagi mau diteliti? Saya katakan 100% murtadin itu pasti karena halu. Tunjukkan kepada saya murtadin yang karena berpikir menemukan kebenaran Kristen secara ilmiah sehingga dia masuk Kristen. Saya akan tunjukkan mu'alaf yang karena menemukan kebenaran Islam secara ilmiah sehingga dia mu'alaf. Ayo, gimana? Mau berapa orang Anda? Saya akan tunjukkan. Tunjukkan dulu murtadin mana yang masuk Kristen karena menemukan kebenaran Kristen secara ilmiah. Ayo, siapa? Tunjukkan.
Udah. Siapa? Baca Ulangan 10 ayat 17. Aduh, kemana kau negeri masa? Saya minta oknum. Ya nggak apa-apa, Saya minta oknum. Orang bodoh kan lebih banyak di semesta ini daripada orang pintar. Aduh, masa dengar. Saya minta oknum murtadin yang masuk Islam, masuk Kristen gara-gara menemukan Kristen kebenarannya secara ilmiah. Ayo. Karena orang bodoh nggak bisa menemukan kebenaran dalam Bible. Apa sih? Jadi orang yang pinter itu menemukan kebenaran dengan cara halu gitu. Itu orang pinter. Bukan, bisa kita buktikan. Bisa kebuktikan. Cara halu gitu. Udah. Coba kau lihat murtadin itu. Coba siapa murtad lah? gara-gara apa? Mimpi. Coba. Halu. 100% murtadin halu. Gak ada mualaf itu yang pakar teknologi. Gak ada mualaf yang pakar teknologi. Iya. Kau tahu siapa Mures Bukhail? Siapa itu? Tahu aja kagak gimana sih? Orang ini. Dia orang dari orang Sulawesi itu, orang Bugis. Dia ahli anatomi. Itu namanya Mures Bukhail. Baca lagi Gumasa. Ada namanya Kate Moore. Dia ahli embriologi. Enggak, itu dongeng itu. Anya. Saya aku pamit dulu semua ya, izin ya. Pamit dulu, ada perlu banget pertemuan. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anya. Udah, aku mata lo nggak ngerti apa-apa, udah. Malas aku debat sama kau. Bukti saya tunjukkannya. Coba apa debat kayak gitu? Tuhanku banyak kali. Tuhanmu cuma sebiji. Ya udah, Tuhanmu banyak kali. Memang kau pagan. Ya udah. Bukan. Apa yang mau didebatkan lagi kalau Tuhanmu udah banyak? Ya udah. Saya nggak mau protes. Saya nggak mau protes. Kalau Tuhanmu banyak, saya nggak mau protes. Udah selesai. Ini kitab Israel loh. Kita Israel. Sebab Yahweh lah dewa segala dewa, Tuhan segala Tuhan, dewa yang besar. Kau nyembah dewa? Kau nyembah dewa? Dewa yang besar. Iya, kau nyembah dewa kan? Ada 2 macam dewa. Iya, saya tanya, kau nyembah dewa kan? Ada macam dewa. Ya udah, kau nyembah dewa. Kalau kau udah nyembah dewa, ya udah, saya nggak mau protes. Israel menyembah dewa. Israel iya, termasuk kau. Iya. Oh ya udah. Dewa yang di surga. Oh ya ada 2 macam surga. Ada yang lain enggak Bang Fadli? Orang kayak gini udah apa saya menghadapi? Semua dewa surga menurunkan dong level saya dong. Silakan Bang Fadli kalau mau dihadapin. Aku cariin yang lain nih Ustadz. Mau level kayak gini suruh hadapin saya. Aduh. Ini yang naik di atas ini sampingnya Ustadz Sugi. Ya, siapa ini? Coba yang cerdas, yang banyak hafal Bible gitu ada enggak? Disapa dulu itu Natali. My God. Ya, my God. Diam dia. Ya, malam. Iya, Islam apa Kristen? Kristen dong. Kristen, ya. Silakan Ustadz Sugi. Hafal Bible apa enggak nih kamu nih? Gimana? Hafal Bible enggak kamu ini? Kenapa harus dihafal-hafal? Silakan supaya cerdas Bang, supaya tidak ngaco ketika dia berargumen Bang. Karena kalau orang nggak hafal Bible pasti ngaco argumennya, pasti ngaco, ya kan? Pasti kacau. Nah itu dia. Orang kalau nggak hafal Bible pasti kacau. Ya, contoh nih saya tanya, kamu menuhankan Yesus atas perintah siapa? Kan ngaco kan, baru mulai udah ngaco kan. Orang Kristen itu apa? Kristen apa? Kamu yang kacau. Udah ngaco kan? Kamu yang ngaco. Saya tanya Bang, saya tanya, Anda menyembah Yesus atas perintah siapa? Atas kehendak Tuhan Yesus. Nah, di mana ayatnya Bang?
Gimana ayatnya bang? Nah, kan? Kacau kan? Kacau kan? Karena begini bang, karena begini. Emangnya kamu percaya kalau saya kasih bentar bang, bentar. Kamu Jujur percaya aja bang, kalau saya kasih tahu? bukan masalah percaya Kamu atau nggak tidak. percaya, malah kamu mau ngejek. Yang mau ngecek siapa? Oh, Kita kamu bicara nanya mau data data. bang. Deh, Kristen kok koplak semua ini gimana sih? Karena begini, menurut Yesus. Kristen negara maju. Bentar bang. Kristen itu makmur. Kristen itu pinter. Iya, pinter karena jauh dari Bible bang. Karena jauh dari Bible. Ketika orang Kristen itu dekat dengan Bible, maka Kristen mengalami zaman kebodohan. Orang Islam mana yang Ya pinter? ingat abad-abad pertama, ketika Kristen itu percaya penuh dengan Bible, mereka itu Orang Islam kalau pinter. sehingga nggak seorang mungkin kalah sama Israel. ilmuwan yang namanya Galileo dihukum oleh gereja. Gara-gara apa? Lawan Israel aja kalian Gara-gara kalah. Galileo menyatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari. Sementara menurut Bible pusat tata surya adalah bumi. Ya, itu sehingga Galileo itu dihukum oleh gereja. Kalau kita percaya Bible, goblok, pasti goblok, ya. Bagaimana Kristen bisa pintar percaya Bible? Hah? Contoh, ada terang di hari pertama, mataharinya diciptakan hari keempat. Percaya itu kalau kamu bodoh pasti dong. goblok. Kalau kamu bodoh dong. Ya, pasti goblok. Kau percayalah itu bahwa ada terang di hari pertama, tapi mataharinya nongol di hari keempat. Percayalah itu, pasti kamu goblok. Seandainya kamu sekolah, pasti kamu nggak lulus. Ya, pasti nggak lulus. Anak-anak mungkin nggak ada terang, tapi mataharinya sudah belum ada. Mungkin bu guru nol, nggak dinilai oleh guru, ya. Karena di dunia ini berlaku namanya hukum sebab akibat. Betul. Ada benda penerang, baru ada terang. Bagaimana mungkin ada terang tanpa benda penerang? Percayalah itu, pasti goblok. Ya, itu. Saya terus terang aja, percaya aja itu. Bagaimana Kristen pinter karena jauh dari Bible. Ketika Kristen dekat dengan Bible, pasti goblok. Sejarah sudah membuktikan yang kita sebut dengan zaman Renaissance. Ya, orang Kristen mengalami zaman kebodohan. Banyak ilmuwan yang dihukum oleh gereja karena pernyataan-pernyataannya bertentangan dengan Bible. Itu contohnya itu. Ini sejarah. Ketika orang Islam dekat dengan Quran, dia akan mengalami kecerdasan. Sehingga ketika orang Islam itu dekat dengan Quran, Islam mengalami zaman keemasan. Sehingga muncul ilmuwan Islam yang namanya tidak asing lagi seperti Ibnu Sina, Al-Hindi, Al-Jabar, dan masih banyak ratusan yang lain. Itu dia. Izin dulu Chance Fudia. Zeus Yong sama El ini Kristen atau Muslim? Ini dibuka mute-nya Bang El. Muslim. Ya, standby di bawah dulu Bang ya. Kita cepat-cepat ini. Bang El Kristen atau Muslim? Kristen. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Bang User di mute dulu Bang User. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini temanya sembah Yesus sesat. Silakan. Kalau menurut saya tidak, karena itu Tuhan kami. Ya, kasih alasan Karena Bang. ya. Datanya di mana? Yesus menyuruh nyembah, Yesus menyuruh Anda menuhankan dirinya, kan enak gitu. Oke. Sebelumnya saya mau sampai mohon jangan dipotong ya, agar supaya jelas. Bukannya Allah itu memiliki banyak nama seperti Al-Haq, Al-Bait, Al-Akhir, Al-Awal, Al-Amek, Al-Hadi. Apalah yang artinya aku lebih tertarik dengan temanya ini. Keren ini. Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Bukannya itu kan menggambarkan Yesus itu Tuhan. Baru juga Al-Bait yang artinya yang membangkitkan.
Al-Bait itu rumah, Bang. Bang, Al-Bait itu rumah, Bang. Al-Bait itu rumah, bait itu rumah. Jadi Yesus itu aku adalah rumah gitu. Sabar dulu. Lah, kau nyebut aja salah. Al-Bait berarti rumah. Lah, kau nyebut Pertama dan akhir. Yesus berkata, aku awal dan akhir. Tapi Ada faktanya juga Yesus tidak Al-Bait. berawal, tidak berakhir, Bang. Yesus bukanlah yang awal, bukanlah yang akhir. Karena Yesus itu berawal dari kandungan, berakhir di tiang salib. Itu tidak berawal, tidak berakhir itu, Bang. Itu sama seperti manusia-manusia biasa. Diawali dari kandungan. Terakhir kan. Kalau namanya yang awal yang akhir, Bang, itu tidak pernah mati. Yesus pernah mati enggak? Yesus pernah mati enggak? Hidup atau mati? Enggak, saya tanya, Yesus Yesus pernah hidup atau mati? mati? Saya tanya, Yesus pernah mati enggak? Yesus pernah mati enggak? Ada orang tanya dijawab dong. Hidup atau mati? Ada orang tanya Yesus dijawab hidup atau dong. Udah turunin, kalau nggak mau diskusi turunin. Tapi Apapun janganlah itu, lah kamu nggak ditanya nggak mau jawab kau. Yesus pernah. Yesus pernah mati tidak? Yesus pernah mati apa tidak? Saya tanya, jawab. Kan Anda tadi mengatakan Yesus yang awal yang akhir. Yang awal yang akhir itu tidak pernah mengalami kematian walaupun 1 detik. Yesus pernah mati enggak? Jadi itulah bukti bahwa Ustadz Sugi ini dia punya hikmat dia. Kalau dia mati dan bangkit dalam 3 hari itu membuktikan dia Tuhan enggak, bro? Bang, yang awal yang akhir, iya jelas dia itu awal yang tidak akhir. pernah, Bang, Hanya tidak dialah pernah. manusia. Bentar, Hanya dengar dialah dulu, manusia. Hanya Yesuslah manusia yang baik. Artinya dia tidak pernah mati. Kalau yang awal yang akhir, tapi Yesus pernah mati. Ada yang lebih hebat dari Yesus, Bang. Bang, ada yang lebih hebat dari Yesus. Mau kutunjukkan? Ada yang lebih hebat dari Yesus, mau kutunjukkan? Masa tahu doang yang ngomong sih? Ada yang lebih hebat dari Yesus, mau kutunjukkan, Bang. Dengar. Bahkan hanya Yesuslah manusia, Yesus. Ada yang berani lebih berkata, Mute menamai dulu, gantian. Anda kan tadi mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia itu yang awal yang akhir, tapi faktanya dia pernah mati. Ada yang lebih hebat dari Yesus, tidak pernah mati, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Siapa? Melkisedek. Ibrani 7. Apa itu si Melkisedek? Emang tahu kamu Melkisedek siapa? Melkisedek itu di dalam kitab Anda tidak punya ibu, tidak punya bapak. Iya, tahu, itu tipologi kedatangan Yesus, itu lambang tipologi kedatangan Yesus. Bagaimana itu lambang? Orang dia pernah jumpa sama Abraham. Jadi gini loh. Aduh. Ustaz Sugi dengar dulu, jangan tahu doang yang congor lah. Kasih kesempatan lah. Saat Yesus katakan akulah awal dan akhir. Sebentar, Binsar. Kau kasih tahu dulu kawan-kawanmu Kristen supaya diam semua. Jangan ada yang bicara. Kau saja sendiri dulu. Kasih tahu teman-teman Kristen itu yang ngeyel. Iya, pada ikut ngomong. Dia tadi kan mengatakan, alah, baru disaranin udah ngomong gimana Coba sih? gini, izin dulu Ustadz Sugi. Lai Binsar. Kasih tahu dulu teman-teman Kristen itu supaya diam, Lai Binsar. Jangan ngomong dulu, biar kau yang ngomong sendiri dulu. Oke, sama saya aja Ustaz Sugi dulu ya. Oke, ya. Kita ke tema aja. Sembah Yesus sesat. Aku berpikir gini, bro. Lebih baik aku menyembah Tuhan Yesus daripada Tuhan sesembahan yang ada di abad ke-7 itu. Itu menurut Pak Ustaz Sugi gimana? Aku lebih baik menyembah Yesus Tuhan saya saya jawab. yang sudah membuktikan Ya, saya jawab, Bang. Dengar, saya jawab. Saya lebih yakin dan percaya. Nerocos. Anda tanya mau dijawab nerocos gimana sih? Temanya dulu bentar. Saya lebih yakin dan percaya bahwa saya lebih baik menyembah Tuhan Yesus yang Nggak usah sudah diulang-ulang. Kok diulang-ulang? Tadi kan udah kau bilang itu. Ya, Gimana Yesus bilang kau jadi jangan Tuhan? samakan ngomong sama jemaatmu Yesus yang goblok-goblok itu harus diulang berkali. Kau belum ngomong aja saya udah tahu maksudmu kemana. Oke, lanjut nanti diskusinya ya Pak Ustaz. Jadi gini, anggaplah Allah itu hadir di abad ke-7, tapi hebatnya Allah itu bisa mempermalukan Tuhan yang nongol duluan.
Wah, ini hebatnya Allah nih. Oke, itu jawabannya. Dengar dulu, saya belum selesai ngomong. Ya. Jadi, menurut Tuhan yang nongol lebih dulu, dia mengatakan bahwa bulan itu memiliki sinar sendiri. Kejadian 1 ayat 16. Sementara Tuhan yang katanya baru nongol di abad 9 ya, itu mengatakan bulan memantulkan cahaya matahari. Surah Yunus ayat 5. Kira-kira mana yang benar? Bulan memantulkan cahaya matahari atau bulan memiliki sinar sendiri? Mana yang lebih benar? Itu mungkin kan narasimu itu gimana ya? Alkitab kami bukan mau memantulkan cahaya bulan, itu berarti Tuhanmu goblok kalau mengatakan bulan itu memiliki sinar sendiri, karena tidak sesuai dengan fakta. Karena faktanya bulan itu memantulkan cahaya matahari. Ini kita bisa kita lihat ketika terjadi gerhana bulan, di mana posisi bumi ada di tengah. Cahaya matahari terhalang oleh bumi sehingga tidak sampai kepada bulan, menyebabkan bulan itu gelap. Kalau bulan itu memiliki sinar sendiri, seharusnya tidak bisa terjadi gerhana bulan. Kan begitu? Oke, aku nah jawab ini dia ini. Tuhan yang katanya hadir di abad ke-9 mempermalukan Tuhan yang nongol duluan, karena di situ Tuhan goblok mengatakan bulan memiliki sinar sendiri. Ya Tuhan menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Yakni benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga Tuhan juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Lah, gimana ceritanya bulan memiliki sinar sendiri? Hah? Kayak gini mau kepercaya? Tadi sudah saya katakan kalau ayat-ayat itu kau percaya menyebabkan kamu goblok. Ngerti? Ya. Jadi di kami Ustaz bukan masalah di bulan dipancarkan cahaya gitu-gitu, bukan isu esensial kitab kami, tapi yang pasti saya akan buktikan Tuhan Yesus itu lebih hebat dari Allahmu. Mau contoh? Jangan dipotong ya. Yesus membangkitkan Lazarus, bisa membangkitkan orang mati. Sekarang saya tanya dan saya tantang tiga-tiganya, Allahmu itu, nabimu, sama Jibrilmu. Ada nggak di masa nabimu membangkitkan orang mati seperti yang Yesus lakukan? Jawab. Ada. Anaknya Faryah dibangkitkan oleh Rasulullah. Siapa namanya? Bagaimana di dalam hadis ada. Rasulullah pernah menghidupkan anak Faryah. Ya, jangankan orang yang sudah mati, kerikil aja bisa dihidupkan oleh Rasulullah. Gitu loh. Nah, jangankan Allah kau adu sama Yesus, sama Nabi Muhammad aja Yesusmu kalah. Nabi Muhammad bisa mengislamkan hampir seluruh orang Arab. Sekarang saya tanya, siapa yang pernah dikristenkan Yesus? Satu orang aja. Hah? Siapa? Ini mau saya tanya, siapa yang pernah dikristenkan Yesus? Satu orang saja. Jawab. Jawab tadi pertanyaanmu sudah saya jawab. Nabi Muhammad pernah menghidupkan anaknya Faryah. Nabi Muhammad pernah menghidupkan kerikil. Ya, sudah saya jawab clear. Sekarang gantian saya tanya kepada Anda. Kehebatan Nabi Muhammad ya mengislamkan ratusan ribu orang. Pertanyaan saya untuk Anda, satu orang saja yang dikristenkan oleh Yesus siapa? Jawab. Ah, nggak berani jawab, turun. Kalau nggak berani jawab, turun. Saya nggak mau diajak muter-muter. Kalau nggak mau jawab, turun. Jawab. Siapa yang pernah dikristenkan Yesus? Kalau nggak jawab, turun. Saya nggak mau diajak muter-muter. Ayo, hebat-hebatan gitu. Hah? Casugi, izin saya sapa dulu Pak Guru saya ya, saya datangkan dari Burundi nih. Ada Pak Guru saya, Pak Guru Alif. Assalamualaikum Pak Guru Alif. Dari Burundi beliau ini kudatangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi azan, lanjut. Siap. Ya, Ustadz Alif mau tanya, benar nggak Nabi Muhammad pernah menghidupkan anaknya Faryah?
Ya sudah mati. Mana Ustaz Talib Gemiut ini? Waduh. Lagi azan ya. Ya, Nabi Muhammad pernah menghidupkan kerikil. Lah kan? Allah pernah menghidupkan siapa? Uzair yang sudah mati 100 tahun dihidupkan oleh Allah. Bahkan tulang belulangnya di dalam Al-Qur'an ya, anjingnya itu sudah jadi tulang belulang tuh, hidup lagi. Apa hebatnya kayak gitu? Nah, sekarang pertanyaan saya nggak dijawab sama dia. Kehebatan Rasulullah pernah mengislamkan ratusan ribu orang Arab. Pertanyaan saya, siapa yang pernah dikristenkan oleh Yesus? Ayo jawab. Ada yang bisa jawab? Gak tahu, kami pengikut Kristus. Yesus itu tidak mendirikan pertanyaan agama. Saya kan tadi aja adu mana lebih hebat nih, ya? Mana lebih hebat, Yesus dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah mengislamkan ratusan ribu orang, hampir seluruh jazirah Arab Islam. Pertanyaan saya, siapa yang pernah dikristenkan orang? Satu orang saja. Tahu nggak arti Kristen atau nama Kristen? Saya nggak tanya siapa apa arti Kristen. Yang pernah dibaptis oleh Yesus, yang pernah di Kristen kan artinya masuk Kristen nanti dibaptis tuh. Pertanyaan saya, siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Siapa? Yang pernah dibaptis oleh Yesus siapa? Yang disahadatkan oleh Rasulullah ratusan ribu orang. Sekarang siapa yang pernah disahadatkan oleh yang pernah dibaptis Yesus? Pak Ustadz paham, nggak usah lah, itu kan Kristus itu Kristen. Iya, nggak usah lah. Tadi ngajak adu kehebatan. Sekarang begitu saya tunjukkan kehebatan Rasulullah, nggak usah lah begitu Pak Ustadz, nggak usah lah begitu. Tadi yang ngajak adu kehebatan. Begitu saya jawab, nggak usah lah begitu. Apa kalian ini apa? Paulus. Aduh. Tahu kan itu terus kan muncul setelah Yesus sudah diangkat ke surga. Bagaimana? Ayolah. Saya bilang Yesus itu dijadikan Tuhan karena Yesus pun berkata, "Akulah kebenaran." Bukankah Tuhan kalian bernama Al-Haq? Bukankah bentar. Saya tanya, Saya tanya sama Anda, apa arti Al-Haq? Apa arti Al-Haq? Akulah kebenaran. Hush, ngawur aja. Al-Haq itu artinya yang maha benar. Yesus cuma ngaku aku kebenaran. Aku juga bisa ngaku aku kebenaran. Bukanlah itu, Bang. Apa arti Al-Haq? Apa arti Al-Haq? Ayolah. Apa arti Al-Haq? Kebenaran. Ngawur. Kebenaran. Al-Haq itu artinya yang maha benar. Itu kebenaran. Hak kebenaran kalau ditambah al, aduh, jangan ngaco deh. Kamu nggak ngerti bahasa Arab. Ketika ditambah al itu menunjukkan yang maha kuasa. Al-Haq artinya yang maha benar. Al-Hakim artinya yang maha adil. Ya. Ini ngerti aja ndak ngomong. Kau ini seperti baca buku kedokteran baru baca sampulnya langsung buka praktek. Ya, lucu kau. Ya. Yesus kau bilang kebenaran apanya? Musim buah aja nggak ngerti. Kalau dia itu adalah kebenaran yang maha benar, seharusnya dia itu nggak salah ketika musim buah itu. Musim buah aja nggak ngerti kok. Apanya yang maha benar? Hari kiamat aja dia nggak ngerti. Kata Yesus, hari itu pasti terjadi. Ya. Malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Apa yang benar dari Yesus? Apa yang benar dari Yesus? Kalau musim buah aja nggak ngerti. Ingat ketika Yesus, peristiwa pohon ara itu, Yesus mendekati pohon ara, ya dia mengira bahwa pohon ara itu ada buahnya, padahal saat itu tidak musim buah. Baca Markus 11 ayat 12 sampai 18. Bingut, alah.
Yesus tidak ngerti musim buah. Apakah masih bisa dikatakan dia adalah sebuah kebenaran? Yesus nggak ngerti musim buah. Baca Markus 11 ayat 12 sampai 18 atau 15. Yesus merasa lapar. Dia melihat pohon ara dari jauh. Dia mencari-cari di situ, siapa tahu ada pohon buah ara yang bisa dimakan. Padahal saat itu tidak musim buah. Coba kau baca Markus tuh. Markus 11. Nih dari ayat 12 nih. Ya. Nih, keesokan harinya Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Nah, Yesus nyari buah ara ketika sedang tidak terjadi musim buah. Ini artinya Yesus nggak ngerti musim. Dari mana dia dikatakan maha benar? Kau kalau nipu-nipu jangan sama kita, ya nggak bisa. Di gereja sana kau tipu-tipu pasti bisa. Kalau sama orang Islam nggak bisa, ya. Mau banding-bandingkan kehebatan nggak Yesus dengan yang lain? Boleh, boleh. Apa kehebatan Yesus? Tunggu. Sekarang saya tanya. Tunjukkan satu orang saja yang pernah diselamatkan diselamatkan Nabi Muhammad dari neraka. Nabi Muhammad itu mempunyai namanya syafaat. Syafaat ini gunanya nanti untuk menolong orang-orang yang ada di neraka, orang-orang yang beriman yang ada di neraka. Itu namanya syafaat di dalam Islam. Sekarang tunjukkan siapa orang yang pernah diselamatkan Yesus dari neraka. Siapa? Aku bisa tunjukkan satu orang yang pertama kali dibawa ke surga, dibawa ke Firdaus. Enggak, kok ke surga. Anda tadi nanyakan siapa yang pernah diselamatkan Nabi Muhammad dari neraka. Nabi Muhammad punya syafaat. Sekarang tunjukkan kepada saya orang yang pernah diselamatkan Yesus dari neraka. Sesuai pertanyaanmu, jangan lari. Siapa? Orang kalau udah di neraka udah nggak bisa diselamatkan. Berarti Yesus tidak bisa menyelamatkan orang yang di neraka, kan? Tapi dia udah pernah bawa satu orang. Saya tanya, berarti Yesus tidak bisa menyelamatkan orang di neraka, kan? Bisa enggak? Ayo, kau ketampol dengan argumenmu sendiri di sini. Yesus bisa nyelamatin orang di neraka enggak? Macet, tok gondrong cukur tok, gondrong tok. Macet kau kan? Baru 2 jurus udah macet kau. Apa arah kau? Baru segitu udah macet kau. Anda tadi nanya siapa yang pernah diselamatkan Nabi Muhammad dari neraka. Nabi Muhammad punya namanya syafaat. Apa gunanya syafaat? Untuk menyelamatkan orang yang di neraka. Tanya kepada orang Islam yang ada di sini, benar enggak syafaat Rasulullah itu untuk menyelamatkan orang dari neraka? Betul, Paman. Betul. Sekarang saya tanya kepada kau, sedot, siapa yang pernah diselamatkan Yesus dari neraka? Aku salah tanya tadi, pertanyaanku salah. Wow, salah tanya. Karena kau ketampol. Berarti sedot lebih hebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa menyelamatkan orang dari neraka. Yesus tidak bisa. Hebat mana? Hebat Nabi Muhammad dong. Aku putar dulu pertanyaanku ya. Jadi gini loh, pertanyaanku yang aku maksud hari ini sebenarnya
Oh, bentar. Kau baru sadar kau karena ketampol kan? Baru sadar kau kan? Langsung nangis tuh dia. Tunjukkan satu orang saja yang pernah terhindar dari neraka oleh karena Nabi Muhammad. Lah itu tadi syafaat itu. Syafaat Iya kan, itu kan. untuk menghindarkan orang dari neraka. Itu syafaat. Kamu melawan ayat Al-Quran yang mewajibkan semua orang untuk mendatangi neraka. Salah, kamu keliru. Bang Gede. Aduh. Mendatangi apa masuk, Bang? Hah? Kalau itu patokanmu, Yesus juga ngomong bahwa setiap orang akan digarami dengan api neraka. Matius 9 ayat 49 kau baca baik-baik. Berarti kalau neraka itu kekal, kalau bisa keluar berarti bukan kekal berarti. Yang kekal itu kafir. Seperti kamu. Ya, yang kekal itu kamu. Ayatnya jelas. Bang, bentar. Ini kalau nggak bisa gantian turunin aja lagi. Ada orang jawab kok potong-potong. Justru surah Maryam ayat 71-72 itu jaminan bagi orang muslim kalau dia itu masuk surga. Karena di ayat 72-nya sangat jelas dikatakan Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa dan memasukkan orang-orang zalim ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itu jaminan untuk orang Islam masuk surga. Sementara Yesus tidak bisa menyelamatkan manusia dari neraka seperti yang diakui oleh Sedot. Ya, Nabi Muhammad bisa membawa manusia ke surga. Sekarang dan masa lampau, ada nggak pernah? Apa? Udah pernah belum ada yang bilang satu orang aja? Sudah pernah belum ada satu orang? Gini, di dalam Islam. Ya, dalam Islam, surga neraka saat ini belum ada isinya. Surga neraka ada isinya itu nanti, ketika setelah hari penghakiman. Bahkan makanya kita pandai sendiri. Bentar, Sedot. Makanya kita pandai sendiri dalam teks aslinya tidak mengatakan Yesus di surga. Yesus di surga itu adalah tipu-tipu LAI. Karena kalau kita lihat bahasa aslinya itu adalah uranon, bukan paradiso, artinya langit, bukan surga. Jadi Yesus itu masih di langit, sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Ketemu Nabi Isa juga di langit kedua, bukan di surga. Surga belum ada isinya, bos. Karena orang yang masuk surga itu nanti pertama kali adalah Rasulullah. Ya, makanya Yesus berkata apa? Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, yang terkemudian akan menjadi yang pertama. Itulah umat Islam masuk surga duluan nanti. Gitu, umatnya Yesus belakangan. Tapi Kristen nggak punya bagian, karena Kristen bukan umatnya Yesus, Kristen umatnya Paulus. Akhir Jumat dilanjut, monggo. Ya, siap. Cak Sugi, kebetulan ini ada request Bang Zuma. Bapak saya minta Bang Zuma nyinden. Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Oh, kakanda. Nyinden ki dulu. Nah, ini lawannya. Pak Sugi. Tadi Pak Sugi bilang Muhammad masuk surga, sedangkan dikatakan di dalam hadis, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat atau tidak. Hadis apa yang kau bawa? Hadis apa, Darni? Darni, hadis apa yang kau bawa? Hadis apa? Darni. Yesus berkuasa di surga sekarang. Woi, Darni, hadis apa yang kau bawa, Darni? Saya tanya, hadis apa yang kau bawa? Darni, hadis apa yang kau bawa, Darni? Pak Sugi pembohong. Darni, hadis apa yang kau bawa, Darni? Sebentar, kulihat bukunya. Hadis apa yang kau bawa? Walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap celeng ini perempuan diminta hadis apa masih nyerocos juga. Jangan bilang aku perempuan, istrimu juga perempuan.
Iya kau celeng kau, asal bacot kau, celeng kau. Ini perempuan kuat, Wonder Woman. Iya, celeng kau. Dari tadi saya minta adiknya adik siapa? Istrimu baru cemen, gak berani melawan aku. Datanya Sini istrimu. Datanya pelacur. Bacot. Istrimu datanya pelacur, pelacur, datanya turunin. Saya nggak mau kayak gitu. Orang dia dimintain data kok malah ngecek-ngecek, dasar pelacur jalanan. Turunin Bang Pandi. Saya minta datanya mana, malah ngecek-ngecek dia, anjing ini orang. Saya minta data baik-baik, datanya mana? Ya. Kayak pelacur aja kau di sini, mental kali kau. Cici aku melihat kau mental kau. Langit di Islam ada tiangnya enggak? Oh, di Kristen ada itu Bang, langit punya tiang. Kalau di Islam langit nggak punya tiang. Kira-kira mana yang benar Bang? Langit punya tiang atau tidak punya tiang Bang? Langit harus punya tiang. Kalau nggak ada tiangnya, bagaimana Yesus ngapain? Oh, jadi kalau ada pesawat jatuh itu Nabi Isa di langit. Oh, jadi kalau ada pesawat jatuh itu nabrak tiang langit ya Bang? Gini loh, iya. Kan Nabi Isa kan di langit, dia kan berpijak pada jangan ke situ dulu. Kan Anda tadi mengatakan langit itu punya tiang. Nah, jadi kalau ada pesawat jatuh itu nabrak tiang langit. Nah, siapa tahu didorong Nabi Isa, Nabi Isa ke bawah, kita nggak tahu. Ini kenapa sih? Oten ini kopla semua yang naik ini, aduh parah. Nggak kayak gitu, coba kau tunjukkan di mana tiang langit itu, di daerah mana Bang? Siapa yang pernah ketemu tiang langit Bang? Ini standar ganda. Ini standar ganda ini. Kalau Nabi Isa boleh di langit, tapi tiang nggak ada langit, nggak ada tiang di langit. Nggak gitu belajarnya Sedot, Bang Sedot, nggak kayak gitu. Oh iya, nggak kayak gitu karena kalian kan membela narasi Quran, tapi narasi Bible Anda tadi mengatakan langit itu punya tiang. Tunjukkan dong di mana tiang langit, Bang. Karena kebenaran itu antara data, antara pernyataan dan kenyataan itu harus sesuai. Anda menyatakan langit punya tiang sebagaimana tertulis di dalam Bible. Nah, kenyataannya langit punya tiang tidak. Anda katakan punya. Di mana ada tiang langit, Bang? Di daerah mana, Bang? Anda juga jangan ke situ dulu, Bang. Bahwa Nabi Isa di langit. Bukan saya yang mengatakan itu dulu, nggak bisa kitab Anda. Kitab Anda yang mengatakan Yesus itu di langit, Bang. Di Uranon. Enggak, kamu tadi yang bilang itu. Di Uranon aja salah nanya lagi gitu loh, Sedot. Pertanyaanku salah gitu aja lo selesai kayak tadi. Di Quran tadi bilang Nabi Isa naik ke langit bukan ke surga. Ayo. Gimana nih? Di kitab Anda Yesus itu, Bang. Dari awal tadi saya sudah mengatakan bahwa menurut kitabmu Yesus itu di Uranon. Artinya di langit. Kau jangan menuntut ke saya, tuntut kitabmu itu. Ya, di Uranon. Yesus itu bukan di Paradiso. Gitu loh. Ini apa ini? Nabi Isa diangkat ke langit atau ke surga? Di langit, sama seperti di kitabmu. Dikatakan di langit. Nabi Isa diangkat ke langit. Iya, Yesus terus juga di langit. Kemana kakinya? Berpijak kemana supaya nggak jatuh? Ya tanya sama kitabmu itu. Kitabmu juga mengatakan, Yesus itu di langit. Udah dijawab. Nah, itu kitabmu juga mengatakan di langit. Kenapa nggak sekarang gini? Kau tanyakan juga di dalam kitabmu itu, Yesus itu berpijak di mana? Di Uranon, di langit. Tanya juga ke situ dong. Di tiang langit, di tiang. Kamu berpijak di mana? Oke, Anda tadi mengatakan di tiang langit. Oke. Sekarang saya minta di mana tiang langit, Bang? Mana tiang langitnya, Bang? Anda tunjukkan dulu. Anda belum jawab Nabi Isa berpijak ke mana kakinya? Ini apa sih ini sedot nih?